Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang ada seorang kabib yang melakukan korupsi sampai 20 miliar. Nominal ini bukan nominal yang sedikit, melainkan nominal yang sangat besar. Ya, walaupun para koruptor yang lain ada yang lebih besar. Tetapi 20 miliar kita tidak bisa anggap sepele karena ini uang negara. Kita langsung bacakan supaya teman-teman paham dan jelas terkait tentang siapa klan Pak Alwi tersebut. Kita mengambil dari kompas.com. Judulnya, Gus Yazid ditahan Kejati Jateng dalam kasus korupsi BUMD Cilacap Rp 20 miliar. Panggilannya Gus Yazid, akan tetapi memiliki marga Basyaiban dari klan Pak Alwi. Lebih tenar dipanggil Gus Yazid walaupun klan Pak Alwi. Kita bacakan seterusnya, Semarang kompas.com. Kejaksaan Tinggi dalam kurung Kejati, Jawa Tengah resmi menahan Ahmad Yazid dalam kurung AY alias Gus Yazid Basyaiban. Jadi Gus Yazid memiliki marga Basyaiban, sedangkan marga Basyaiban itu dari klan Pak Alwi. Ya, walaupun di Indonesia ada marga Basyaiban yang lain, yaitu dari Al-Idrisi. Melainkan dari sebagian informasi yang kita dapat, Gus Yazid Basyaiban ini, marga Basyaiban ini dari klan Pak Alwi. Terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian lahan oleh Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Cilacap Segara Arta. Praktisi pengobatan tradisional tersebut ditahan setelah diperiksa penyidik terkait dugaan penerimaan aliran dana dari keluarga mantan Pangdam 4 Diponegoro, Letjen TNI Widi Prasetyono dalam kurung WP. Diduga terima Rp 20 miliar. Ini jadi nominalnya sangat luar biasa, fantastik ya. Gus Yazid diduga menerima aliran dana senilai Rp 20 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi serta kegiatan pengobatan tradisional. Dana tersebut ya berasal dari keluarga Widi Prasetyono. Kasih penyidik bidang pidana khusus Kejati Jawa Tengah Eri Wibowo mengatakan aliran dana tersebut diterima langsung oleh tersangka tanpa melalui perantara, jadi langsung ya. Kita tunggu fakta persidangan dalam kurung apakah ada tersangka lain, kata Eri Jumat 26/12/2025. Menurut Eri, penyidik masih mendalami penggunaan dana tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Nah, sementara tersangka sudah 2, Widi Prasetyono statusnya saksi. Lanjutnya, dugaan pencucian uang pembelian lahan. Sementara itu, kasih penerangan hukum dalam kurung Penkum Kejati Jawa Tengah Arfan Triyono menjelaskan bahwa Gus Yazid diduga menerima atau menguasai hasil tindak pidana korupsi jual beli lahan seluas 700 hektar. Kasus tersebut berkaitan dengan pembelian lahan oleh BUMD PT Cilacap Segara Arta. Ya. Penyidik menilai telah terdapat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor PRIN 2198-MT-3-M-2-12-2025 tanggal 23 Desember. Setelah tersangka AY berhasil dilakukan penangkapan oleh tim penyidik, kata Arfan. Dijerat UU TPPU. Dalam perkara ini, Gus Yazid dijerat dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap aliran dana serta peran pihak-pihak lain
dalam kasus pembelian lahan tersebut. Jadi ini ya terkait tentang dari klan Ba'alwi yang melakukan korupsi senilai 20 miliar. Ya, ini benar-benar sangat memalukan dan miris. Orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang dianggap mungkin memiliki kemapanan ilmu dalam ilmu agama, melakukan hal-hal demikian. Ini sangat miris dan sangat prihatin di negara Indonesia ini. Lebih-lebih ini dari klan Ba'alwi. Ya pastinya teman-teman tahu kebobrokan dari klan Ba'alwi yang sudah pernah diceritakan beberapa konten kreator dan juga sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Dan ini kita sampaikan semoga warga Indonesia tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin klan Ba'alwi, hurufat klan Ba'alwi. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Itu saja terkait tentang permasalahan ini. Kita berani mengatakan karena ini jelas salah, korupsi sampai 20 miliar yang merugikan negara. Lebih-lebih pastinya merugikan rakyat karena uang negara itu tidak lepas dari uang rakyat. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak kesalahan, kehilafan, kata-kata yang kurang tepat ataupun salah, kita minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.